Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang alur pesanan di Shopee sampai dengan saldo dilepaskan ke penjual. Nah, video kali ini cocok banget buat teman-teman yang baru aja mulai berjualan di Shopee dan belum tahu gimana sih alur pesanan di Shopee sampai dengan Shopee mengirimkan saldo penjualan ke kita. Nah, kalian wajib tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya aku minta please kalian bisa like dan juga subscribe channel ini biar channel ini semakin berkembang dan biar aku lebih semangat bikin kontennya serta lebih semangat uploadnya. Nah, di sini aku juga nggak bermaksud menggurui, aku nggak bermaksud merasa lebih pintar dari teman-teman semuanya, karena di sini kita sama-sama belajar. Aku hanya sekedar sharing pengalaman aku, sharing apa yang aku ketahui ya. Jadi kita di sini sama-sama belajar, sama-sama sharing biar kita semakin tahu dan biar kita semakin berkembang. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Nah, teman-teman, di sini mungkin ada teman-teman yang sudah berjualan di Shopee, sudah upload produknya, tapi nggak tahu gimana alur pesanannya ya. Gimana sih kita bisa dapetin uang dari Shopee, dari penjualan kita gitu kan. Oke, misalkan nih kita udah upload produk kita di Shopee, kemudian ada pembeli yang pengen belanja produk kita, yang tertarik dengan produk kita, dan sudah masukin ke keranjang, terus dia udah mantep nih pengen beli produk kita. Kemudian si pembeli ini memutuskan untuk check out produk yang kita jual. Di situ nanti ya, di bagian penjualan saya ya di aplikasi Shopee, itu nanti ada beberapa menu ya. Di sini ada belum bayar, dikemas, dikirim, selesai, pembatalan sampai dengan pengembalian. Nah, ketika ada customer yang udah order produk kita, kemudian dia sudah check out tetapi belum bayar, maka status pesanannya adalah masuk ke status pesanan yang belum bayar. Jadi di menu belum bayar ini adalah semua pesanan yang sudah dipesan oleh pembeli tapi belum melakukan pembayaran. Jadi di sini nanti kalian nggak perlu melakukan proses apapun, nggak perlu melakukan proses pengiriman, nggak perlu melakukan proses packing. Kalian hanya cukup tunggu sampai pembeli melakukan pembayaran. Nah, jika pembeli tidak melakukan pembayaran dalam waktu yang telah ditentukan, maka pesanan akan secara otomatis dibatalkan oleh sistem Shopee. Tapi jika pembeli melakukan pembayaran ya, maka status pesanan akan berubah dari belum bayar ke dikemas. Nah, dari status pesanan dikemas inilah ya kita perlu melakukan pengiriman, karena di sini semua pesanan yang sudah terverifikasi pembayaran oleh Shopee dan kita harus melakukan pengiriman ya sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, di proses pengemasan ini kita bisa cek nomor resinya, kita bisa atur pengirimannya, kemudian kita print resinya, atau misalkan kalau kita nggak punya print ya karena kita baru mulai berjualan, kita bisa tulis manual. Dan aku juga udah pernah bikin videonya ya, cara kirim orderan tanpa harus print resi. Kalian bisa tonton videonya di description box, nanti aku bakalan cantumin linknya di bawah. Nah, setelah kita print resi ya, setelah kita atur pengiriman, kemudian kita pilih nih orderan mana sih yang di order sama customer gitu kan. Kemudian kita pilih-pilih dan kita cek dulu apakah ordernya sudah benar dan apakah orderannya itu nggak cacat, kemudian barangnya tuh bagus. Jadi di sini nanti kita juga harus ngecek produknya ya, agar produk yang kita kirim itu sesuai dengan pesanan si customer. Nah, kemudian setelah kita cek produknya dan produknya sudah oke, sekarang kita lakukan pengemasan ya, kita kemas ya. Di sini kita bisa menggunakan plastik polymiler ya, atau mungkin kita bisa menggunakan plastik biasa aja, kemudian kita pakai lakban kayak gitu. Terus kita cantumin nomor resinya, dan di sini kita juga bisa milih apakah kita mau mengantarkan langsung paketannya ke office-nya ya, ke ekspedisinya, ataukah kurir yang mengambil paketan ke toko kita. Nah, di sini Shopee memberikan waktu 2 kali 24 jam alias 2 hari ya untuk penjual dalam memproses pesanan yang non pre-order. Tapi untuk pesanan yang pre-order, Shopee memberikan waktu 7 sampai dengan 30 hari. Nah, setelah kita menyerahkan pesanannya ke kurir atau ke ekspedisi, maka status pesanan di sini akan berubah dari dikemas ke dikirim. Biasanya ini kalau misalkan kita kirimnya tuh pagi hari atau siang hari, maka statusnya akan berubah di sore hari atau malam hari. Nah, di status dikirim ini adalah pesanan yang telah dikirimkan oleh penjual ke pembeli. Nah, di sini nanti pembeli pun juga bisa ngecek status pesanannya. Status pesanannya tuh sampai di mana, kemudian lokasinya tuh ada di mana aja, dan perkiraan estimasi sampainya. Jadi di sini nggak cuma penjual aja yang bisa memantau, tapi pembeli juga bisa memantau status lokasi dari pesanan tersebut sampai mana. Nah, setelah beberapa hari kemudian ya, sesuai dengan estimasi dan pesanan telah diterima oleh konsumen atau pembeli. Di sini setelah pesanan sampai ke pembeli dan pembeli pilih diterima, maka status pesanan akan berubah dari dikirim ke selesai. Dan saldo dana akan masuk ke saldo penjual 1 hari setelah pembeli klik pesanan diterima.
Tapi jika pembeli sudah menerima pesanannya, akan tapi dia tidak pilih pesanan diterima, maka dana akan otomatis dilepaskan ke saldo penjual setelah masa garansi Shopee selesai. Nah, di sini masa garansi Shopee adalah 2 kali 24 jam. Tapi di sini jika kita menggunakan JNE dan juga POS, maka garansi Shopee akan berakhir 1 hari setelah sistem menyatakan pesanan telah terkirim dengan sukses. Jadi nanti pelepasan dana dari Shopee ke penjual itu nanti akan masuk ke saldo penjual. Jadi di sini ketika ada pembeli yang order ke toko kita di Shopee, kita nggak bisa langsung menerima uangnya ya, karena di sini Shopee bertindak sebagai pihak ketiga yang menampung dana dari pembeli. Kemudian nanti setelah produk yang kita kirimkan ke pembeli itu diterima, maka di situ nanti Shopee baru akan mengirimkan dananya ke kita. Oke teman-teman semuanya, itu adalah alur pesanan di Shopee ya. Ketika pembeli order ke toko kita, mulai dari pembeli check out, kemudian statusnya berubah menjadi belum bayar, terus dikemas, dikirim, selesai, sampai dengan pelepasan dana dari Shopee ke penjual. Nah, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Buat teman-teman yang baru aja mulai berjualan di Shopee, kalian bisa terus pantengin channel ini ya, karena di sini nanti kita akan sharing-sharing seputar per-Shopee-an dan seputar per-bisnis online-an. Jadi kalian bisa subscribe dan juga kalian bisa share ke semua media sosial yang kalian punya. Barangkali teman kalian butuhkan informasi yang ada di video ini. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga video kalian bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.